Teman-teman, ini aku masih berada di Kediri. Ternyata di Kediri ada perkebunan melon yang hidroponik gitu, yang sehat banget gitu ya. Teman-teman harus tahu dong kalau sayuran atau buah-buahan yang hidroponik itu pasti sehat banget karena dia bener-bener free pestisida ya, nggak mengandung pestisida. Nah ini kita mau lihat di sini, kemudian nanti kita tanya-tanya juga kepada ownernya tentang perkebunan melon hidroponik ini. Kita mau lihat langsung ke dalam. Nah, kita masuk sini, kita lihat langsung teman-teman. Wih, seperti ini ya. Ini benar-benar tertutup, jadi serangga apapun nggak bisa masuk. Makanya dia bebas pestisida. Nah, sekarang nanti kita tanya-tanya langsung tentang perkebunan melon hidroponik ini. Apa keunggulannya, terus cara mendapatkannya di sini di mana. Ini sudah banyak banget buahnya ini. Yuk kita tanya langsung aja. Nah, kita tanya sama ownernya. Dok, ceritakan dong tentang perkebunan melon hidroponik ya dok ya? Ya. Tentang itu ini di Kediri ini dok. Ya. Jadi ini melon ini kita tanam secara hidroponik, artinya betul-betul medianya itu air. Kita tidak pakai media tanah atau kokopit ya. Terus kemudian yang kedua kita pakai sistem greenhouse. Jadi greenhouse ini memang kita buat tertutup, di atas itu ada plastik UV ya. Terus kemudian di sekelilingnya itu kita kasih jaring-jaring yang kecil, sehingga harapannya sinar UV ini yang di atas itu akan memilah sinar yang memang dibutuhkan untuk tanaman melon ini. Terus yang kedua kita kasih paranet di samping jaring-jaring itu supaya tidak ada serangga yang bisa masuk ke tanaman kita. Jadi makanya di sini kita tidak pakai pestisida sama sekali. Jadi kalau teman-teman mungkin khawatir ya, buah-buahan apalagi sekarang kan lagi Ramai itu ya, lagi ramai ya, ya. anggur yang banyak mengandung pestisida. Sebenarnya bukan anggur saja, bahkan tanaman melon, semangka pun kalau tidak dipakai sistem greenhouse pasti pakai pestisida. Pasti itu ya. Makanya kita pakai sistem bagaimana supaya buah-buahan kita itu free pestisida dan memang secara hidroponik. Nanti akan kita lihat bagaimana bedanya kalau teman-teman mungkin biasa membeli melon di luar ya yang tidak hidroponik, dengan hidroponik pasti akan bisa merasakan bedanya. Gitu. Gitu. Jadi selain mengenai kesehatan yang bebas pestisida, rasanya juga pasti beda ya. Beda. Jadi rasanya beda. Jadi breaknya kalau misalnya tingkat kemanisan kalau di luar ya dengan sistem tanah itu cuma sekitar 14-15, ini kita bisa sampai 17-18 breaknya. Terus yang kedua, coba nanti teman-teman dibandingkan beli melon yang dari luar yang tidak dengan sistem hidroponik, kemudian di hidroponik, kemudian disimpan di rumah. Kalau yang pakai tanah biasa, saya yakin pasti seminggu sudah mulai tanda-tanda pembusukan. Tapi kalau sistem melon kita yang hidroponik ini 1 bulan masih bisa awet utuh. Sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. Bahkan kalau lebih lama tingkat kemanisannya akan lebih tinggi. Oh, makin lama makin manis. Iya. Dan tidak busuk. Itu bedanya karena kita tidak pakai kimia sama sekali. Gitu. Jadi lebih sehat, lebih tahan lama, lebih manis keunggulannya ya. Ya, nanti kita coba ya. Oke, jadi ini kebetulan kita panen, ini panen yang kedua, yang pertama yang unggul sudah dipetik, ini tinggal yang kelas kedua. Ini agak kecil. Kalau yang kelas 1 nanti 1 kilo lebih sedikit. Ini sekitar 900-800 gram. Gitu. Ini bisa dilihat. Ini berarti medianya yang ini cuma benar-benar air. Benar-benar air. Ada tanah sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Air yang kita putar pakai sistem.
Ini teman-teman, jadi ini di Kediri ada perkebunan. Jadi teman-teman mungkin yang dari kota kebetulan lewat Kediri bisa mampir ke sini. Kalau untuk mau pengunjung atau yang pengen beli itu langsung datang ke sini atau gimana, Dok? Boleh, nanti kalau pengen metik sendiri, nanti hubungi ke kita, nomornya kita kasih, nanti panennya kapan, karena kita kan nggak setiap saat panen. Ya nanti kita informasikan kalau pengen metik sendiri. Tapi gitu. kalau misalnya dari luar kota pengen dikirim, kita kirim. Oh gitu. Tapi kalau untuk kayak apa namanya counter yang menyediakan yang sudah siap itu nggak ada ya, hanya di sini sama pengiriman ya. Karena biasanya kita panen itu sudah habis, Mas. Oh gitu. Karena pemesanannya sudah banyak. Oh iya betul. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu sebelum panen pasti kita umumkan, ya kita sampaikan 2 minggu lagi kita panen, itu biasanya pemesannya sudah rame. Oke. Jadi itu dia teman-teman. Jadi nggak bakalan sempet memajang ibarat kayak yang melon-melon yang di pinggir jalan itu, karena memang selalu habis. Karena memang selain sehat, terus rasanya manis, tahan lama, ini pasti diminati banget banyak pembeli. Nah nanti kita lihat, kita buka langsung contohnya melon hidroponik yang sehat ini. Sedang metik. Nah kita lihat langsung proses pemetikannya. Nah, nanti kalau teman-teman pas mau beli pengen metik sendiri, kita bisa ya? Bisa. Rata-rata satu ini berapa kilo nih Bu ya? Kalau ini yang sebulan ini besar-besar nih 1 kilo lebih. Ya, 1 kilo lebih ya. Atau lebih lah. Ini saya cari yang tanggung aja. Yang besar-besar ini juga. Nah teman-teman nih kalau mau kesini mau petik langsung, berarti kan kalau metik sendiri sudah pasti dijamin fresh langsung dari pohonnya nih, dan langsung bisa dinikmati, bisa dimakan ya. Ini contoh yang sudah dipetik teman-teman, tuh ini seger-seger ya, bulet-bulet. Kita panen kawan-kawan, panen melon, tapi ini sudah pesanan semua ya, sudah laku semua ya. Nah, sini ternyata sudah banyak pengunjung yang kesini tuh dari luar kota, plat L tuh Surabaya, Kediri, panen melon. Nah kita lihat teman-teman, berapa kilo timbangnya? Coba ini 1,55. 1,5 ya, satu butir tuh. Yuk kita buka ya. Nah sekarang kita buka. Nah, kita tester nanti rasanya seperti apa. Langsung dari pohonnya. Ini yang daunnya merah. Oke, kita unboxing. Unboxing melon hidroponik. Nih, warnanya orange. Aniwet oranye ya. Ayo. Monggo Mas Boy. Mas Boy, cici Mas Boy. Ini kalau dari warna seperti apa itu? Seperti apa? Yang kalau hari bulan puasa rame itu loh. Namanya apa Dok? Yang Blewa. Blewa. Iya benar-benar. Seperti blewa. Nah, kalau warnanya mirip blewa ya. Gimana Dok? Gimana Dok? Manis. Manis. Serius. Oh kaget, kok kelihatan kaget? Oh baru pertama kali ini yang ini. Gimana bedanya sama melon-melon biasa pada umumnya? Ini kan kebetulan masih fresh ya, jadi agak crunchy. sedikit Ada kriuk. Nah, kriuknya crunchy namanya. Dan Mas bener. Cobain aja. Oke. Oh. Sekarang aku mau nyobain teman-teman. Ini karena crunchy karena memang baru metik. Nanti lebih lunak. Nyobain. Iya bener kata Mas Boy. Mas Boy sampai kaget tadi baru pertama kali. Loh, manis tuh. Kemudian karena masih fresh, baru metik, rasanya lebih kriuk, crunchy. Tapi udah manis banget.
istimewa. Kita kan nggak khawatir toh Mas. Jadi kalau kita kasihkan, kalau kita beli dari luar pasar, kita kan nggak tahu ya tingkat kesehatannya, kadar pestisidanya. Tapi kalau ini kita kasihkan untuk anak-anak kita, itu kan insya Allah coba anak pasti suka. Nah, pasti ketagihan. Jangan anak-anak saya ketagihan dong. Pastinya ketagihan nih. Nanti coba Mas Boy disimpan 1 minggu, nanti beda dirasakan, lebih lunak lagi, lebih juicy nah. Lebih juicy. Mantap. Dan di sini ternyata jenisnya banyak variannya. Nah, ini kan bentuknya kayak bola basket tuh, ada garis-garisnya itu. Mirip labu ya ini malah yang ini. Tuh. Dan di sini tuh nggak boleh sembarangan masuk ya, nggak boleh keluar masuk gitu, kecuali saat panen saja. Ini yang boleh keluar masuk karena benar-benar dijaga agar tidak banyak serangga atau pokoknya yang bisa menyebabkan bisa bikin rusak si melonnya ini. Dan sini ada banyak jenisnya. Tak pikir tadi cuma ada 4 atau 5, ternyata banyak. Itu masih ada di sebelah sana juga. Enak banget rasanya, serius. Aku sampai lihat ekspresinya Mas Boy itu kayak kaget, hah gitu. Karena dia baru pertama kali ini lihat ini, merasakan melon ini.